Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, follower semua dimanapun Anda berada. Senang sekali weekend ini kita menjumpai Anda. Sekarang tanggal 2 apa 3 ya sekarang ya. Akhir pekan kita lebih santai. Senang sekali ya, kita hari ini kayaknya cerah ini. Agak panas cuacanya. Sekarang pukul 8.53. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hampir selama seminggu terakhir ini memang cuaca lagi mulai turun hujan. Kemarin bahkan ada sebuah kejadian karena mungkin hujan terus-menerus ya, atau tembok rapuh gitu yang terjadi di kawasan Gempol itu sampai ambrol. Mudah-mudahan yang jadi korban kayaknya ada 2 ya. Ini mudah-mudahan sudah dalam keadaan baik-baik saja. Ambrol, nibani 2 orang warga ya, itu yang ada di kawasan Gempol kemarin. Kita bisa nimbrung di akhir pekan santai yang beraktivitas di perjalanan. Selamat pagi, ini kayaknya jadi ada sedikit kepadatan. Nanti saya lihat teman-teman juga membagikan suasana arus lalin arah Gempol dari arah Pasuruan. Ini juga ada kepadatan di KM berapa tadi, itu mungkin sedang perbaikan ya, peningkatan aspal atau apa itu tadi ya. Kita bisa sharing pagi ini, saya membahas beberapa topik headline yang mungkin seminggu terakhir ini muncul di pemberitaan kita. Mulai dari kejadian kriminalitas, kemarin juga sempat dilakukan rekonstruksi kejadian yang di Randup itu, kemudian penetapan APBD 2024 tanggal 30 November, dan terakhir kemarin memang ada beberapa kejadian yang miris juga sih ini di wilayah Lumajang. Ini gara-gara diancam dipegat karo bojone, njaluk pegatan akhirnya nyolong. Waduh. Semangat pagi bos, besok dikirofilin dari pertigaan Brodati masih jauh nggak ke timurnya. Saya juga nggak hafal ya, Gunung Sari kayaknya Mas Elpa Mas ya. Kalau nggak salah itu di tempatnya Pak Jurianto ya, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Wah, kayaknya di klorofilnya di Gunung Sari Totor ya, bener ya. Turatan nasi. Assalamualaikum pagi Bang, selamat pagi juga. Tetap semangat, iki wis kate entek tahun nih, entek tahun. Iya ya, kita ngawali lembaran baru ini di Desember. Sekarang sudah tanggal 2 Desember. Wah, Desember ceria. Bukan September ya. Ya, Duratin Nasihat. Senang sekali ya kita masih bisa bertemu, sharing-sharing di pagi hari ini. Ada beberapa informasi yang kemarin memang kita juga menuliskan ya, informasi yang di Gempol. Ini ada hujan deras, pagar pabrik ini ambruk hingga timpa rumah warga. Nggih bos, leres wonten nuwun. Siap Mas Elpa Mas, mantap, Sukorjo pintar. Gak tahu tumbuhan panen matoa ya Sukorjo ya. Belum panen ya kayaknya ya. Saya membacakan beberapa informasi ya yang kemarin yang di Gempol. Ini pagar pembatas milik perusahaan roboh dan menimpa 2 warga yang sedang bekerja di bengkel las tak jauh dari lokasi. Ini juga menjadi perhatian, hati-hati bagi Anda mungkin karena memang hutan-hutan awal-awal ini kan kadang beberapa sarana atau fasilitas rapuh ya, nggak ketahu kena banyu. Nah, kayak gini yang tembok itu saya sampai roboh, ini nimpa para pekerja yang lagi kerja ngelas di sampingnya. Waduh, ini kretek ini ya, cowok kretek ini. Wah, kita membantu pemerintah untuk meningkatkan DBHCT-nya. Kayaknya DBHCT mulai diserap ya.
Saya lihat pemerintah daerah ini udah mulai aktif mensosialisasikan dana bagi hasil cukai. Wah, ini udah mulai. Biasanya kalau kayak gini ini ada kegiatan-kegiatan sosialisasi, nanggap dangdut, nanggap apa gitu ya, nanggap wayang gitu untuk DBHJT-nya. Pun bos ada di area SMPN 1 Sukorejo, lebat bos buahnya, siap. Udah mulai ini, mulai dingin. Soalnya bikinnya udah lama tadi. Gria Isani, pagi bos, selamat pagi juga, terima kasih. Oh iya, Bolowarmo semuanya. Sebenarnya saya membuka ruang ya, kalau misalnya kita pengen sapa-sapa, mungkin pengen berinteraksi, monggo. Wah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya juga memberikan kabar gembira. Kemarin kayaknya pemerintah menyetujui tentang naiknya tunjangan insentif. Wah, buat bapak-bapak kepala desa maupun perangkat ini kayaknya. Nambah 100, alhamdulillah ya. Selamat juga buat teman-teman buruh yang kayaknya provinsi juga sudah ngedok untuk kenaikan APBD 2024. Kenaikan APBD, kenaikan UMK maksud saya. Ini ngomong tunjangannya kades nambah. Nambah 100 lumayan ya. Kena kayak ya kena nyangoni warga nih. Soalnya oh ya, assalamualaikum Om, titip salam dong buat istriku tercinta, I love you forever Viva. Wah mantep, ini yang patut dicontoh ini. Soalnya oh ye, waalaikumsalam ya. Selamat apa? Titip salam. Iki istri anu ya. Istri tercinta, I love you forever Viva. Viva itu bukan merek wedak ya. Ya terima kasih asalnya. Ini contoh ini ya, suami yang cinta istri banget ini ya, sayang banget. Perlu dicontoh ini buat follower semuanya ini. Turut nasihat buat kader kesehatan juga dong Bang. Kemarin sudah disahkan ya APBD yang kota. Saya juga belum notif apakah disetujui untuk kenaikan tunjangan yang buat kader kesehatan. Kota sudah disahkan. Kita mencatat kota kemarin kalau tidak salah sudah dikedok di angka, ini penguatannya masih diprioritaskan ekonomi sih di kota, APBD Kota Pasuruan didok. Ini kalau tidak salah nilai yang sudah disahkan, proyeksinya anggaran belanja daerah ini mencapai 1 triliun ini ya. Wangel lagi, moco nule kita ngarang ditulis KP. 1.184 satu T ya ini yang bener ya. Iya. Angel aku mau coret nule akeh gini nule biro ini. Angel lagi ya. Iya. Insya Allah itu ya sekitar segitu ya proyeksi APBD yang di Kota Pasuruan. Lah kayak kabupaten kemarin udah disetujui nih. Wah, bagaimana? Pendapat Bolowarmo semuanya, pendapat Pak Kades, pendapat para perangkat. Wah, ini patut disyukuri ya. Wis pokoknya akhir tahun ini wis padang lah itu, pemerintah udah memperhatikan untuk insentifnya nambah gitu ya. Kalau yang untuk kader kesehatan kemarin udah banyak usulan ya untuk dinaikkan dari 60 menjadi 100. Mas Surotin masalahnya belum sepenuhnya denger ya apakah juga dinaikkan atau enggak ini yang kota. Ada 9, saya membaca kota dulu ya. Kalau yang kabupaten sudah ya, yang kabupaten tadi sudah disampaikan. Selamat buat para perangkat desa kades ini kayaknya insentifnya nambah ini. Wah, jumlahnya banyak. Total berapa yang kemarin ya sempat saya di-share oleh teman-teman di DPRD yang menyatakan alhamdulillah sudah berupaya semaksimal mungkin, akhirnya disetujui dikedok meskipun mepet 30 November paling mepet ini ya. Gak mepet iki jatuh tempo kok cara bayar ngono. Telat sedikit kena denda ya, tapi tepat waktu udah 30 November udah dikedok palu dan disahkan di 30 November APBD 2024 termasuk juga di kota. Mepet memang. Hanya dipepet-pepet biar enak lobby-lobbynya ya kayaknya gitu ya. Atau enggak ya, atau salah saya ya. Ya begitulah.
Ini juga kalau yang di kota ini akan prioritas pada pengembangan perekonomian. Sama juga yang di kabupaten kayaknya juga sama. Beberapa sarana prasarana ini juga kayaknya ditingkatkan. Saya juga belum jelas ya apakah permintaan dari teman-teman Sakeramania atau lapangan Pogar itu dapat anggaran ya tahun ini ya. Ibu-ibu bang, kulo ibu-ibu. Oh iya, iya, iya. Ngawur ini ya, salah saya ini berarti. Nggih, Bu. Ya, kader kesehatan kan biasanya ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak ya ini ya. Ya, kader kesehatan mudah-mudahan ini jadi prioritas ya. Nanti kita coba gali lagi apakah memang usulan peningkatan insentif untuk kader kesehatan di Kota Pasuruan ini disetujui karena sudah didok, APBD-nya sudah didok. Kalau memang disetujui pasti nyantol di 2024 ini. Gitu. Itu yang terkait dengan pengesahan APBD. Ini macam-macam ya, nanti termasuk juga prioritas jalan gitu. Kalau sekarang kita ngomong ya kalau di kabupaten kan sudah tidak ada bupatinya ya, tapi sudah PJ ya. Jadi kayak Pak PJ juga pengen dapat tinggalan-tinggalan yang bisa dikenang oleh warganya. Jadi mungkin mudah-mudahan prioritas di APBD, struktur APBD-nya juga akan banyak pembangunan atau perbaikan yang dilakukan, termasuk jalan-jalan. Kemarin saya juga lihat jalan-jalan tempat-tempat di beberapa kawasan. Saya memastikan masih banyak yang rusak dan juga masih sedang proses pembangunan, kayak misalnya di jalur-jalur Pasuruan bagian timur, kayak Puspo, Lumbang, dan sebagainya. Selamat pagi, Bolowarmo bisa sharing. Pagi dan Mas Pit, selamat pagi juga. Mas Pit, terima kasih nyimak. Tetap semangat. Cuacanya juga udah mulai antara nih kadang mendung, udan, dan sebagainya. Ini ada juga catatan ini, masih juga rawan. Karena menjelang Natal dan Tahun Baru, teman-teman di Probolinggo mencatat ada 40 perlintasan kereta api tanpa palang pintu juga di Probolinggo. Ini rawan kecelakaan saat Nataru ya, Natal atau liburan tahun baru. Wah, ini persiapan ya. Persiapan mungkin ini juga banyak dicatat oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, ada 40 titik perlintasan sebidang tanpa palang pintu di wilayah. Sebagian besar memang tanpa penjaga. Ini kayaknya kalau yang di beberapa titik memang rata-rata relawan ya yang niat jaga di beberapa perlintasan, apakah itu berkolaborasi dengan disub setempat ataupun ditunjuk secara sukarela oleh teman-teman membantu di perlintasan kereta api. Ada 40 perlintasan ini sebagai bentuk preventif karena kemarin juga kita mengalami insiden di Lumajang minggu kemarin ini. Ada 11 orang yang meninggal, kemudian supirnya malah yang ditetapkan tersangka. Ini juga jadi di Lumajang yang dikelakai itu kan 11 orang meninggal karena tertabrak kereta Probowangi. Kemudian Pak sopir itu alhamdulillah selamat, penumpangnya 15, yang meninggal 11. Pak sopirnya akhirnya ditetapkan tersangka. Nggak tahu sampai sejauh ini bagaimana ya, namanya ditetapkan tersangka apakah ditahan atau tidak, karena Pak sopirnya ini juga mengalami luka gitu. Itu yang kejadian di Lumajang. Kayaknya ini sudah menjadi catatan untuk di Probolinggo. Ini sudah dideteksi oleh disub setempat ada 40 perlintasan KA tanpa palang pintu. Karena memang agak rawan kecuali di liburan tahun baru. Pagi juga buat Bolowarmo semuanya. Tadi saya juga sempat nyinggung ya tentang hujan deras yang pagar pabrik di Gempol yang ambruk itu loh, timpa 2 warga. Mudah-mudahan cepat pulih. Ini wapes sih ya. Ono di pinggir tembok pabrik, tiba-tiba pabrik ambruk, ini bani awake. Ini bener, ini 2 warga di sekitar lokasi. Tepatnya di Kepulungan, Kecamatan Gempol. Kemarin ini roboh saat hujan dan angin kencang melanda. Informasi yang kita dapatkan dari Warta Bromo memang hujan ini cukup hujannya dicampur angin. Jadi yo saya jadi inget tembok saya sendiri itu kalau dijedul agak mute ya, mungkin sudah rapuh. Jadi mana kan nih kok ya, apa bergeser ya, apa ya namanya ya,
cor-coran atau apa ya. Nah itu juga agak rawan juga, hati-hati ojo nemplek tembok misalnya ngiyup itu bener-bener aman ya, karena memang hujan diprediksi ini sudah mulai masuk November Desember, ini udah mulai masuk di beberapa wilayah dan itu juga tidak merata dan kayaknya juga tidak menentu ya, kadang campur angin kadang deres dan sebagainya. Korban yang di Gempol ini di anu nih ya, di pabrik agar-agar ya, ini ya PT Seriti ini agar-agar ya, Gempol kemarin Kepulungan. Ini kejadiannya sekitar 1:30. Korban atas nama Mukroji warga Gondang Kepulungan, kemudian juga Fadil warga Wedoro Kecamatan Pandaan, mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit itu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Kita doakan tidak terjadi apa-apa. Ini pas pinggirnya itu tembok deh, pinggirnya pabrik agar-agar itu kayak anu, pas ngelas atau apa ya, atau pas ngiyup ini. Bekerja di bengkel las. Ada juga ini, wah ini gak perlu dicontoh ini. Yo, boy diancam istri nekat curi motor. Ini kejadian yang di Lumajang juga. Yo, boy. Ini permasalahan ekonomi belum masih terjadi juga di masyarakat kita ya. Kayaknya hal kayak gini ini mungkin menjadi catatan ya. Kadang yo pegel ndelok apa maling motor ngono iku. Terus kemudian kita masak, kita hakimi, ternyata kalau lihat cerita ini pelaku ini diancam cerai oleh sang istri. Kemudian akhirnya dia nekat mencuri motor. Agak flu juga nih saya. Ya, diancam cerai oleh sang istri, warga Kunir ya, Kabupaten Lumajang, nekat mencuri motor. Nah, sang istri mengancam akan menceraikan jika tidak pulang dalam 3 hari, gak nggawa apa-apa gitu ya. Gak nggawa apa-apa maksudnya gak nggawa apa-apa atau gak nggawa motor. Ya Allah, aksi pencurian dilakukan oleh Yoyo, warga Kunir Lor, dan Yusuf gitu. Pencurian ini kan terekam CCTV di Selo Awar-Awar. Nah, kalau Selo Awar-Awar ini berarti kampungnya Salim Kancil ini ya. Selo Awar-Awar, Lumajang ini, Polo. Jadi pelaku dengan modus menyamar sebagai pengamen. Nah, ini Polo. Jadi menyamar sebagai pengamen. Ini agak rawan juga ya. Saya juga tidak menafikan apa yang sedang dilakukan oleh para seniman, teman-teman pengamen jalanan yang masuk keluar kampung. Tapi ya memang agak miris juga ya kalau misalnya kemudian nyamar jadi pengamen gitu loh. Nah ini terjadi di Lumajang, nyamar pengamen melebu kampung terus gondol sepeda. Hati-hatilah pokoknya, hati-hati, kita juga tidak bisa suudzon nang wong ya. Konco-konco sing misalnya yang jalan masuk keluar kampung ngamen ya gak disudoni, cuman kita harus hati-hati aja gitu. Terutama yang biasa yang geledak sepeda di ngarepe omah gitu-gitu ya. Ya piye maneh ya, lihat warga kita ya, kalau ono uang ngamen atau badut keliling-keliling ngono kate gak ngekeki ya sawangane. Tapi engko le ono apa-apa ya seperti ini yang di Lumajang ini, nyamar jadi pengamen, mari ngono nggawa kabur sepeda motor punya warga di daerah Selo Awar-Awar ini tadi ya. TKP-nya mana sini TKP-nya? Nah ya, TKP-nya di Selo Awar-Awar, di kampungnya Salim Kancil ini. Waspada sendiri, nggih Mbak. Harus waspada gitu aja ya, waspada, hati-hati, ojo sembarangan geledak-geledak ning ngarepe omah mek ngono tok mungkin ya. Itu paling aman lah kita gitu ya. Kalau mencurigai orang juga nggak baik. Menghakimi orang kalau tahu kayak gini juga sisano ya. Ternyata dia nekat nyolong itu perkara diancam bojone ada dijaluk pegat. Bahaya mana gue kabur. Iki Mas Pit iki tambah anu iki ya. Tambah temen bahaya ya. Temen bahaya ya Mas Pit. Serusak lah itu ya. Semangat pagi Mas Yogi. Siap Mas Adi Wiranto Setia Budi. Mantap, sukses selalu. Nah, Mas Adi ini kalau lihat foto profilnya anu ya.
Saudara Bolo kita biasanya ngopi pagi. Semangat Mas Adi, Kabul Kajate. Wah, ini Mas Adi juga lagi nyalek kayaknya Mas ya. Semangat kampanyenya Mas. Aku lupa gitu pilih Mas Adi ini di mana juga ya. Ya, Mas Adi terima kasih. Wah, ini yang nimbrung banyak sekali nih. Terima kasih teman-teman juga yang ya ikhtiar lah kita semuanya ya. Teman-teman caleg juga sedang berikhtiar karena ini masa kampanye ya. Gak apa-apa nitip-nitip kopi kok tak sebut-sebut. Guyon-guyon. Iya, ini perlu sponsor kopinya ini kayaknya ya. Gak apa-apa masa kampanye ya. Ya, selamat pagi Bolowarmo semuanya. Terima kasih. Ini masih juga di seputaran kejadian-kejadian yang terjadi beberapa hari ini. Ini yang miris kita di Probolinggo. Waduh, kalau Probolinggo ini kok miris-miris ini ya. Miris ini kemarin sopir truk malah mengancam bunuh anak tirinya, kemudian njaluk apa bukan jalur ya udah paksa ke anak tirinya. Aduh ngeri nih, kayaknya kriminalitas kita juga masih tinggi ya, entah ini didasari karena perilaku kita sendiri, perilaku pelakunya, atau memang karena kebutuhan ekonomi atau hal yang lain. Ini juga jadi catatan bersama ya. Belum, mungkin juga saya mengingatkan selain APBD tadi, APBD sudahlah, pemerintah udah berusaha untuk semaksimal mungkin. Mau itu sifatnya politis, mau tidak politis, yang penting kan rakyat yang merasakan. Ya, wis biasa itu kan dinamikanya. Mau tahun politik ini wis wayah nyenengno pemilih. Wayah membahagiakan kita semua sebagai pemilih. Ya. Ayo iki yang jadi guru yang honornya kecil dibantu agar naik. Gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya memang demi kesejahteraan. Tapi yang mendekati politiknya nono. Terima kasih juga. Ini APBD-nya sudah digedok. Tadi Mbak Doroten kayaknya kader kesehatan. Mungkin nanti kita coba update ya. Apakah memang sudah digedok setuju atau tidak? Saya belum bisa konfirmasi. Boleh Anda juga bisa berinteraksi ya. Kalau pengen misalnya ngobrol bareng kita, tapi audionya saja ya. Kalau misalnya pakai video, monggo ya bisa minta bergabung dengan saya. Bisa set by set gitu ya. Bisa di dalam satu frame silakan. Kalau misalnya pengen hanya untuk telepon suara atau pengen japri, silakan misalnya saya punya informasi gitu ya. Karena itu kan juga bagian, kita juga nggak bisa kan mengcover semua permasalahan, mengcover informasi yang mungkin harus dipublik karena nggak berani speak atau nggak berani mengkritisi, bisa dibagikan dengan kita. Desember iki mugi sehat kabeh dulur. Siap. Cak Soleh iki malah asik iki mau. Oh gak oleh ngono Cak Soleh. Sampeyan iki kudu sayang istri sampeyan ini ya. Selamat pagi Bolowarmo. Ini saya kasih hotline ya. Hotline-nya setiap hari saya kasih loh. Jadi kita memang tidak ingin satu arah. Satu arah saya aja yang ngobrol, tapi Anda juga bisa ikut nimbrung di 0857 3 kali 67118. Kalau misalnya dengan pengen nimbrung atau WA, hotline kita ada di nomor ini. Anda bisa menghubungi saya untuk kemudian saya teruskan ke redaksi kalau ada informasi terkini, atau Anda juga bisa berinteraksi ngobrol tentang beberapa headline yang saat ini lagi rame dibicarakan. Ya, kenaikan UMK udah mulai sudah ditetapkan ya. Gak wani ya soal ini ya, ojo wani-wani ya. Selamat pagi Bolowarmo. Ini UMK di kabupaten dan kota di Jawa Timur ini sudah ditetapkan kemarin. Ada beberapa daftar lengkapnya. Anda bisa lihat yang di Jawa Timur memang Surabaya masih tertinggi. Cuman selisihnya kemarin juga kita bahas sama teman-teman dari Dewan Pengupahan, terutama yang dari unsur buruh. Kemarin itu Cak Soleh sama Cak Ipin. Nah, itu sudah nimbrung di live ngopi pagi kita. Kalau hari ini saya cuma mereview kembali ya informasi-informasi terkini. Saya bacakan beberapa data terkini di 2024 ini ya. Kota Surabaya ini UMK-nya 4,7. Kemudian Gresik 4,6, Sidoarjo 4,6 juga. Pasuruan 4,6 kabupaten, Mojokerto 4,6. Ini
kalau bisa disebut ring 1 ya paling tinggi. Pagi bola ojo lali ngopi, UMKE batokan, UMKE barokah manfaat. Ya, bener. Duit piro ae gano anu nih, ja batur ya. Duit piro ae gano akeh. Ya. Wong duit nang dompet ayo gak patek kerasan. Lek kerasan ora awet ya. Diluk liwat malah ngono njaluk metu. Apa duite gak patek kerasan nang dompete. Njaluk pindah ya. Ya, ini ring satunya rata-rata 4,7 sama 4,6. Kalau Kabupaten Pasuruan 4,6. Meskipun usulannya kemarin yang diajukan dengan 3 skema yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan itu naiknya harusnya 6,5. Kalau teman-teman buruh di Dewan Pengupahan 15%-an ya. Kemarin sudah dibahas kita sama Cak Soleh dan Cak Ipin yang di Dewan Pengupahan dari unsur buruh. Kemudian kalau ngitungnya kayak gimana ya, karena ini sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka ya caranya dengan mekanisme Cipta Kerja. Kemudian Kabupaten Malang, Kota Malang ini 3,4 tuh, ya Kabupaten Malang ayo, ini belum Jonang Malang. Ini 3,4. Jadi UMK-nya kerjanya di Pasuruan, ngentekno duwe nang Malang atau tambah nang Surabaya. Ya kan Pasuruan orang ono mole ya, dintekno di Pasuruan juga nggak bisa ya. Gitu. Tetangga kita aja Probolinggo juga jauh. Probolinggo berapa ya? Kabupaten Probolinggo itu 2,8 UMK di Kabupaten Probolinggo. Yang kota 2,7. Nah, kalau seandainya UMK di sini paling kalau yang di Pasuruan ya, saya ngomongin wilayah Pasuruan, kabupaten kota lah katakanlah gitu. Bayarannya UMKE di Pasuruan, kerjane yang Pasuruan, bayaran yang Pasuruan, ngentekno duit nang Malang, atau ngentekno duit nang Surabaya. Ngerasakno riko ya, gak ngerasakno. Bakul-bakul di Pasuruan kalau sing tuku nang luar kota ya. Ngono ta? Kok pedes temen lambe gue ya. Ya faktanya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita proses circle keuangan kita, circle ekonomi kita itu malah justru keluar daerah, sehingga kemudian itu juga menjadi PAD-nya daerah lain. Gini malah gak oleh gaya itu duwe akeh tapi gak dintekno nek kene. Kalau kanca-kanca buruh itu bae. Blonjo nang Malang, blonjo nang Batu, rekreasi ini nang Direk, nang Batu ya. Pernah nang Tretes gak. Nang Prigen ya enggak ya. Atau dibelanjakan di sini gak ono mall ya. Kabupaten Pasuruan kan ada mallnya ya, nggak bisa kan circle-nya masuk ke situ. Sing iso mungkin nang arek-arek iki digawe anu ya. Membelarak saya. Ya, Bolo itu tadi ya saya membacakan lagi. Terus mana ini? Ada yang tanya lagi, Kota Pasuruan berapa? Kota Pasuruan 3,1. Kalau Kota Pasuruan di angka 3,1 ini yang disetujui. Kemudian di Lumajang berapa Lumajang? Lumajang ini kalau di data saya yang dari ngutip ini 2,3. Enak kemarin di Pasuruan ini ya. Soge-soge orang 1. Oh iya, Mas Fit bener. Jare sopo Pasuruan ya? Enggak ono mole, ono bos, mall pelayanan publik. Alhamdulillah. Tapi cukup menarik ya, ini juga menjadi catatan, selain ada mall, kita juga punya pasar wisata. Cengho itu circle-nya juga sangat luar biasa ya kalau yang di wilayah Pasuruan. Orang-orang dari Batu, orang-orang dari Malang, orang-orang Surabaya yang kemudian lewat mesti belonjoe nang Taman Dayu nang Cengho ya. Tapi nggak tahu ya, terakhir kemarin orang-orang yang di Cengho malah sambatan jare kok. Lebong sambatan di mana-mana ada ya. Yang di dalam mungkin ya, yang di komplek-komplek dalam. Mudah-mudahan ini juga ada pembenahan karena potensinya luar biasa ya, yang teman-teman di para pedagang di Cengho itu kalau lihat hampir weekend gitu tuh rame-nya luar biasa. Bahkan sekarang kemarin kayaknya ada yang bikin pojokan Pandaan ya, pojokan Pandaan baru diresmikan. Saya lihat di beberapa VT ada kawasan kuliner baru pojokan Pandaan di dekatnya mana itu? Ya Bundaran itu ya. Pojokan Pandaan, wah mantep itu. Kayak ngentekno duit di situ enak ya, kuliner, wisata kuliner gitu-gitu ya. Mumpung UMK kita lagi naik meskipun tidak terlalu banyak ya.
UMK kemarin usulannya teman-teman buruh kan bisa naik 15%, ternyata nggak bisa naik. Itu terkait dengan UMK. Nah, Bapak wis pokoknya ono undang-undangane lah, timbang pancet kayak wingi kan rodok mundak didik gak apa-apa. Mas Pit iki gak enak iki. Sing ono mole Dik, cuma mal pelayanan publik. Ya memang faktanya seperti itu kalau. Ya, ini juga mungkin terkait kalau kemarin beberapa obrolan kita mungkin masih terkait dengan cuaca juga. Cuaca saat ini memang sedang mulai turun hujan, jadi juga waspada. Saya menganggap bahwasanya ketika kondisi-kondisi seperti ini mungkin yang akan terimbas ya dalan ya, terutama yang kayak yang jalur-jalur irigasinya mampet, itu kayak perlu dibenahi. Kayak sing wingi nang arah Sidogiri sampai amber-amber ya apa iku ya. Selamat pagi juga. Kemarin juga ada ini informasi terkait gak ngono rek tahun 2024 iki Dewan ini kok akeh PAW ya. Saya mencatatnya sejauh ini sudah 3 kali PAW mulai Januari. Kemudian kemarin di pertengahan, kemudian awal Januari, November kemarin ada yang perpindahan antara Gerindra P3. Kemudian hari ini ada kemarin ya kalau nggak salah hari Jumat salah seorang anggota DPRD atas nama Mas Subrianto ini juga meninggal dunia dari fraksi Nasdem. Kami turut berduka cita yang mendalam ya. Saya kenal baik juga dengan beliau. Mas Subri yang notabene adalah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi Nasdem. Beliau meninggal dunia pada Jumat pagi. Nah, otomatis ini juga nantinya tinggal sisa 1 tahun kurang ya. Mesti di PAW lagi. Jadi Dewan ini PAW 3 kali. 3 kali awal Januari. Mungkin karena kasus ya, dulu ada salah seorang anggota DPRD yang di PAW karena tersangkut masalah video asusila. Dulu pernah ramai kan, terus dipecat sama parpolnya, kemudian diganti. Itu di awal-awal Januari. Kemudian kemarin ada 3 anggota DPRD yang di PAW lagi karena pindah parpol dari Gerindra. Itu juga di PAW. Ini catatan sejarah ini, sepanjang sejarah yang saya tahu ada salah seorang anggota DPRD, beliau ini sudah mulai zamannya saat durungi coblosan kayaknya. Gus Saiful Damanhuri ya. Dari P3 ini karena nyalonnya sekarang masuk DJT-nya masuk di Gerindra, maka di PAW dari partai P3-nya ya dinamika politik ya. Gus Saiful Damanhuri ini juga mantan ketua P3. Tapi kemudian memilih jalur lain, pindah ke parpol lain di akhir-akhir masa jabatannya sekarang. Tapi nyalek juga dari partai lain. Sukses selalu Mas dosen. Siap Mas Wibi. Waduh, ini juga Pak dosen ini. Waduh, Pak Wibi sehat selalu. Nah, ini kayaknya mau ini. Mau biasa iki ono gathering masih jalan ya? Gak apa iku Mas? Komunitasnya sampean Mas. Wah, weekend ini biasanya termuter kayaknya ya. Mas Wibi sehat selalu ya. Ya, itu saya lanjutkan ya. Itu yang saya cerita soal PAW. PAW akan terjadi lagi nih kayaknya di akhir-akhir ini kan tinggal sisa masa jabatan ya. Sudah masuk masa kampanye, nyalek. Tapi ada juga yang dulu nyalek. Nah, ini ceritanya. Saya rezeki ya apa ngono ya. Dulu sempat nyalek di 5 tahun yang lalu. Kemudian tiba-tiba jadi anggota dewan di akhir masa jabatan mau habis. Wis 12 tahun loh. Pangeran niku iso wae nggak cerita ya. Akhirnya jadi dewan ya. Jadi 5 tahun. Jadi sabar aja ya. Yang penting ikhtiar nyalek gitu ya, dapat suara, disyukuri wis gagal gitu ya. Ini kayaknya buat semangat juga teman-teman yang saat ini lagi berusaha untuk dapat suara di pileg ya. Tiba-tiba ada kejadian gitu ya. Ada
teman-teman di DPRD yang pindah partai, akhirnya DPAW sama partainya, dia jadi anggota dewan juga meskipun kurang 1 tahun. Lumayan ya bayarannya, sisa-sisa setahun ini lumayan sebenarnya. Ini juga ya, itu PAW yang 3 anggota DPRD semuanya naik sekarang. Meskipun 5 tahun yang lalu dia nyalon, ngenteni sampai prei gak duwe harapan apa, tiba-tiba kejadian kurang 1 tahun jadi dewan. Ya itu. Kemudian sekarang ini juga berita duka, saya juga turut berduka cita dari teman-teman Nasdem yang salah satu kader terbaiknya yang di DPRD wafat, namanya Mas Supriyanto, hari Jumat kemarin. Nah ini juga rencananya pasti akan dilakukan PAW, ini kan kurang setahun ini masa jabatannya. Kurang setahun ya, setahun berjalan kayaknya ya akhirnya ya. Nah ini kejadian yang di DPRD, beliau sakit ya, Insinyur Supriyanto. Mas Supri ini kalau tidak salah dia yang yang punya Kangen ya, kafe Kangen ya, kafe Kangen itu ya Mas Supri ya, yang ngerintis ya, yang ditutur ya kayaknya. Kalau tidak salah itu ya, mudah-mudahan saya benar ini. Saya dengar-dengarnya awalnya itu, tapi saya nggak pernah bertemu ketika ada di kafe Kangen Tutur. Nah, beliau yang menginisiasi sehingga kemudian di kawasan-kawasan Tutur itu mulai banyak di beberapa area yang dibuka kafe-kafe. Ya, ini Mas Supri yang menginisiasi, insya Allah benar. Ini yang punya kafe Kangen dulu itu. Ya itu beberapa hal yang terjadi di minggu-minggu ini ya Bolo, ada PAW dan sebagainya. Informasi terkait meninggalnya Mas Supri ini bisa dibaca di Warta Promo, beliau sakit. Kemudian ada juga ini kejadian masih laka lantas kemarin, juga ada truk nyungsep di Ruko Suwayuwo. Kok banter temen sih trek gitu. Suwayuwo kan gak ada banter sih itu. Jenenge apa sih ya? Goleng ini di daerah Suwayuwo. Kabotan penggo kasur iki kak ya. Ngomongnya enggak ya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, meskipun saya lihat numpel kemudian ada motor yang tergecet. Ya laka lantas ini masih sering terjadi ya di daerah-daerah kita ya. Saya mencatatnya hampir setiap minggu, setiap 2 hari 3 hari gitu mesti ono laka lantas ya. Saya pikir ini juga menjadi perhatian, apakah karena kontur jalan juga, kepadatan arus lalu lintas, ini juga harus jadi perhatian. Kemudian keamanan kendaraan, apa krono gak pate ono jembatan timbang ya? Enggak juga ya. Ya, jembatan timbang aktif kan? Jadi itu juga jadi perhatian ya. Laka lantas terutama kendaraan-kendaraan besar ini sering kali terjadi, Bro. Baik di jalur provinsi maupun di jalur-jalur pantura ini juga masih banyak terjadi. Ini sorotan kita ya di minggu-minggu ini. Hanya sering terjadi sekali. Terutama kaitannya dengan perlintasan kereta api tadi juga sempat menjadi catatan juga. Itu beberapa hal yang mungkin bisa kita bagikan kepada Anda ya di minggu-minggu ini atau di beberapa hari ini. Ini juga yang masih terus digalakkan ini. Ini masih terus digalakkan buat Bolowarmo yang mungkin punya saudara yang kerjanya bentor di kawasan kota, ini hati-hati. Ini peringatan atau apa ya? Bukan hati-hati, itu kalau bisa dimodif lagi lah gitu ya, daripada urusan karo Pak Polisi, karena razia ini masih akan berlangsung. Kalau nggak salah beberapa hari kemarin, kapan ya terakhir teman-teman ini, ya akhir-akhir November ini ada razia, dan kayaknya mau razia akan berkelanjutan ya sampai bentore gak ono wayang ngono. Ini terutama kalau yang di kota, setahu saya memang antara warga kota sama kabupaten ini biasanya golek nyambut gawe nang kota. Mau tanya kok ada helikopter terbang rendah di daerah Bangil, ada apa ya? Oh kayaknya mungkin kalau heli kayaknya teman-teman AL ya itu ya. Saya nggak tahu juga ya ini. Mauludi Muzakik di heli terbang rendah di daerah Bangil. Bangil ndak ada heli PT ya. Liwat mungkin Mas Maulidi ya. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kalau nggak gitu biasanya kan akan turun di Raci kan, kalau itu ada, kalau di Raci mungkin dari teman-teman TNI AL mungkin ya.
becak wisata akeh sing gawe bentor terutama terminal wisata kono. Mosok aja kan gak oleh mlebu kota itu ya. Iya Cap itu, bentor kemarin ini dirazia. Ini juga catatan kita di minggu ini ya. Catatan kita di minggu ini razia gabungan dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan, Satlantas dan juga Dishub. Ini razia becak motor. Setahun ini sudah mengamankan sekitaran 60 bentor. Nah, kalau mereka diamankan kemudian diminta untuk ganti yang lawas gitu. Untuk kemarin kita kan tak lihat live juga ya teman-teman, ketika ada razia itu rata-rata komennya sakno wis tuwek gak kuat ngayu gitu ya, gak kuat mancal gitu. Ada juga yang komen bentor itu merupakan produk lokal. Produk lokal asli Indonesia katanya bentor ya. Bentor di India kan wah. Kok iso sih gini aku mesti nyambung-nyambung karo India. Apa perindapan. Maulid di Muzakiyah tapi rendah banget Om, suara Ibu Antro. Ya, bentar lagi mungkin saya akan update ada apa ya, mungkin ada tamu atau apa biasanya gitu. Tapi sejauh ini memang tidak ada giat ya, tidak ada giat yang signifikan yang terjadi. Kalau ada biasanya kita notif. Mas Maulidi terima kasih infonya. Ya kita bahas bentor lagi ya Bolo. Saya juga saya jadi inget ini kalau bahas bentor. Karena memang kalau yang di kota kayak Mas Cak Pitu tadi ngomong bentor ning daerah parkir wisata ya. Iku sih akeh ya katanya. Ya ini catatan dari teman-teman di Zoom ini iso ngamanno sekitar 60. Ya bentor ini di mana-mana sih, bentor ini di mana-mana. Ada ngomong iki lokal, itu lokal pret ya. Lokal pret. Bentor itu modifannya keren ya, mesin diesel ya dipasang sampai wong-wong ya jalan gitu. Itu juga membantu rata-rata bapak-bapak yang sudah usianya agak sepuh itu kalau main bentor kan masih bisa kerja ya. Mungkin itu bisa di SNI no atau di apa no kan ya. Maka akan jadi keren ya, jadi kayak oplet atau helicak atau apa gitu ya mungkin. Helicak itu ngengkol lah. Nggak tahu ya, ini fenomena bentor ini kemarin saya lihat juga komennya teman-teman, wah ini wong kerja rek mau saya sakno gitu. Itu juga butuh kalau memang biasanya kan uang-uang toko pasar itu kan harus digoko wape barangnya abot-abot. Lek katanya mancal ngene ya melet-melet ya. Cuma memang secara standar kan enggak boleh karena itu memang diarani sepeda duduk sepeda, diarani mobil duduk mobil gitu ya. Parkir ono alun-alun ngarepe toko plastik itu dan dalan mau ditertibkan parkir kudu ono lor dalan. Oh, Cap itu ini juga nyoroti soal parkir ya. Ono alun-alun arep toko Pasifik itu dalan mau ditertibkan parkir ono lor dalan. Itu gak bongkar muat aja itu. Hanya yang di kota itu kalau bongkar muat kayaknya ono dispensasi ya di jam-jam tertentu ya. Ini kayak Edek Pasifik mungkin ya yang bongkar muat ya itu, atau ada warga yang apa? Yang coba parkir. Nah, kalau itu kudu teman-teman kan ada itu pos Dishub ya yang di sisi samping dekatnya taman kota taman kota dekat alun-alun itu ada petugas kan itu. Ya itu kayaknya biasanya bongkar muat dulu mari ngono pindah meneh gitu karena memudahkan. Tapi juga di jam-jam tertentu. Cak Supriyono selamat pagi setengah siang kopi ini dek seruput mil. Nah, ini iki dielingno dhewe. Kopi ku wis adem Cak Supri. Pirang-pirang dino iki gak ono sponsor sing ngirimi kopi iki Bolo Warmo iki. Duh wis disawang tok kopine ijen ini ya. Ya apa iki Warta Bromo gak ono sing nyponsori kopi ini. Parkir sepeda motor terutama malam minggu. Oh yang malam minggu. Siap. Malam minggu Japit bongkar muat aku paham. Oh terutama malam minggu. Ya malam minggu itu rata-rata arek nom-noman itu atau over parkir ya. Tapi kayaknya Pemkot juga akan menyediakan parkir tingkat. Entah sih itu parkir tingkat itu yang dibikin itu. Nah itu saya nggak juga kurang paham ini. Kayaknya perlu diupdate lagi ini. Kayaknya parkir bersab gitu ya dulu kayaknya sempat mau dibikin itu. Rencananya di beberapa area itu kayaknya harus bisa diparkir tingkat. Ya jenenge lahannya juga terbatas kalau kota ya. Sakno juga. Dikirimi kopi teko kene. Assalamualaikum. Wah, ini senior ini. Siap.
Wah, ini Ustaz Aziz ini dikirimi kopi teko kene ya. Teh gelas ya, Gus. Supriyono tak kirim es tebu iki min, mumpung dek warung es tebu. Oh ya 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 ya. Waalaikumsalam. Gus kula teh gelasan, Gus. Saeun. Tak kirim es tebu iki min, mumpung dek warung es tebu. Ya, Cak Supri semangat. Wah, ini es tebu ini tetap harus dijaga ini ya. Biar bisa closing, teman-teman penjual es tebu ini bisa closing sebelum akan berubah dodolan angsle atau kolek. Argo Pancawiguna info duren bolo. Oh, duren sudah mulai ini di belakang rumah saya ini yang di samping sana. Di saya di studio ini anu kayaknya apa? Udah mulai pentil. Kalau di ngembal sudah. Wah, mantap. Wah, ya kalau Ustaz nggih Ustaz pun dibahas Ustaz kedawan nggih bahaya nih. Kalau nggih kena disclaimer nih nggih. Bisa disomasi nih kita. Selamat pagi followermu semuanya. Puspo hadir min hawani sejuk tepak tenan nyeruput kopi. Ya ini cak ayem. Waduh mantep. Aku udah sampai ayem ya. Ya Allah. Ini lagi. Bolo-bolo yang hari ini mungkin sedang kebetulan sip malam ya. Sip kerjanya malam atau kemudian hari ini weekend buat keluarga. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Puspo, wah ini Puspo ini tadi yang nyari duren, Mas Argo ini, Puspo gudangnya ini, paskot sumukmin, kau no es gratis, ye, di konangan, ye, di nang poncol ya, nang poncol, anu ya, tuku kopi, jaluk es banyu putih, ngeluar sebelum es, selalu sulit cari parkiran sampai parkir di selatan banget, benar, ini agak susah memang, ya itu juga menjadi kendala. Mbak Gomblo Purwodiarjo perangkat Pemdes Prodo perusahaan sambil ziarah ke Jombang tetap hadir Mas Bro. Mantap, terima kasih saudara-saudara kita di Kim Prodo Makmur. Aduh, wes ziarah ke Jombang ini. Mantap, semangat. Wah, insentifnya naik ini ya teman-teman perangkat ini. Alhamdulillah naik. Masih titik-titik ini sudah ada pergerakan ya. Mudah-mudahan tetap anu ya, semangat untuk memberikan pelayanan. Ini malah ziarah ke Jombang. Ya, terima kasih salam buat bolo-bolo yang di Prodo. Nganjuk panen raya duren. Wah, Mas Untung Hari Widodo yang punya mie ayam Nganjuk panen raya duren ini kayaknya. Waduh, mantap. Sini juga mulai panen ini tadi. Ini Puspo tadi sudah Puspo ngembal, keronto. Ini udah mulai besar-besar ya. Tapi pesan saya, ya. Lek iso iku anu, bolo-bolo ya yang di teman-teman yang mau di Lumbang, mau di Keronto, mau dimanapun ya di Kabupaten Pasuruan ataupun di Nganjuk, untuk menjaga kualitasnya durian itu kalau bisa ya sing anu apa yang jatuh dari pohonnya ya, yang tangkainya copot beneran. Ojo dipedii terus kemarin ngono. Ya, biasanya karena terlalu mengejar apa rame akhirnya gak matang pohon, gak masak pohon itu moro dijual. Akhirnya atau dicampur. Ini juga kayaknya itu harus jadi peringatan juga. Kasus-kasus kemarin karena mungkin lagi rame banget kayak yang di Pandaan. Terus saking rame ini mbok doli duren kulit tok yo, jangan sampai terulang lah ini. Kayaknya musim-musim ini juga patut jadi catatan biar tetap terjaga. Duren Kasim Lumbang, Kasim dah, Kasmin ya, Kasmin, sorry. Ditunggu di Puspo sama Mas Yoyo, Ozi Sakib Jaya. Waduh, wingin aneh karo Mas Yoyo ini kayak duren sak belenger ya Mas Ozi, ya. Saya mampir kemarin ke Mas Yoyo ya, numpang siaran live juga di sana sama Mas Yoyo kemarin. Sampai tak tahan, jadi untuk pintu nih kita bikin live karena sudah jam naik. Mas Yoyo mau masuk, tak tahan itu apa di pintu masuk adalah tanjakan. Matur nuwun. Mas Yoyo iki kakek duren gitu. Lenang wilayah Mas Yoyo ini mesti oleh duren ini. Ozi Sakib Jaya, terima kasih. Waduh, ini Puspo gudangnya juga Lumbang.
Kemarin kita ke sana ke Lumbang terus mampir di Puspo di tempatnya Mas Joyo. Terima kasih Mas Ozi, sehat selalu. Iya Bolo, dijaga panenane. Wah, Mas Supri ngirimi es tebu ya Allah, mantap. Wah, ini panas gini di wilayah kota cocok ini. Ini saya tunjukkan saya dikirimi ini es tebunya Mas Supriyono ini. Wah. Lancar jaya, jangan lupa iki lek mulai udan es tebunya rada dikurangi dicampur dodolan angsle. Dorong musim min campur es campur. Ya ya ya, dorong musim ini ya. Dorong musang min. Dorong musang ya. Ini kita dodolan sampean. Nah, Mas Budi. Mau dong Mas durene. Ya ini sih pentil-pentil kalau di sini. Nah, di kawasan kita jadi di Pasuruan, kalau di Pasuruan, kalau Mas Untung tadi di Nganjuk udah ya, di beberapa wilayah kayak Wonosalam itu mungkin sudah ya. Kayak di Pasuruan ini punya duriannya itu ciri khasnya beda-beda ya. Ada yang wilayah Pasuruan Timur, itu juga beda. Lumbang, Ngembal, Puspo, itu juga duriannya biasanya ciri khasnya beda. Bisa naik via Nongko Jajar atau via Puspo dari bawah. Anda bisa langsung ke sana saja. Beberapa kali kita bikin festival durian di Pandaan gitu dan sebagainya, itu kan tidak langsung ke tempatnya ya. Jadi kadang durian yang dipajang itu kayaknya ada beberapa yang memang asli durian lokal. Nah kemudian di sebelah barat lereng Arjuna, kalau sana lereng Bromo. Di sebelah barat lereng Arjuna saya tunjukkan ada di Purwosari, ada kawasan-kawasan yang sekarang mau ada Arjuna Teknopark. Itu lagi proses pembangunan Arjuna Teknopark. Itu arah Upal. Upal itu dulu pembibitan sapi ya. Ya, apa? Pembibitan atau peternakan ya. Ya itu sekarang mau dibangun Teknopark. Wah, Teknopark itu nanti dia akan bisa tembus ke Taman Dayu, Bolo. Bisa tembus Taman Dayu, bisa juga naik ke pintu masuk Tambak Sari, bisa naik ke Arjuna. Arjuna sekarang juga pavingannya juga sudah cukup bagus aksesnya, karena memang ini kayaknya mau dibikin satu kawasan gitu dengan anggaran yang sangat luar biasa. Itu aja juga disupport sama Kementerian Parekraf untuk kaitannya dengan Arjuna Teknopark yang di Sumberjo Purwosari. Itu juga duriannya banyak itu. Duriannya juga enak dan punya ciri khas, mungkin Bolo mau tahu. Mas Dalmi, wah mau ke main-main kita bisa keliling nyobain duriannya. Kayak gitu. Jadi kayaknya kalau bikin festival itu langsung nang lokasi gitu-gitu, orang-orang akan lebih suka ya daripada kita di pajang neng itu. Tapi mungkin akses ya. Kalau mangga kayaknya udah hampir habis ya. Mangga. Saya itu sering kali membayangkan juga ya potensi-potensi lokal di daerah itu hanya perlu didekatkan antara petani dengan pembeli. Jangan kemudian yang didekatkan cuma makelar saja dengan pembelinya. Sehingga kemudian ketika mengadakan festival, sing toko makelare gitu tuh petani nih. Tapi juga apa-apa ya, circle-nya untuk ekonomi juga ya. Selamat pagi Bolo Warmo, terima kasih. Weekend kita tadi ngomongin soal bentor, soal parkir, macam-macam soal UMK yang lagi naik gitu. Saya ini soal duren. Cak Supri tadi ngimpirin es campur gitu ya. Terima kasih. Wah, Mas Supri itu bisa notif ini. Aku tuh dikirimnya es tebu es campur es tebu ini. Ya, ini Mas Supriyono ini di mana lokasinya ini? Wah, kalau kemudian sekarang kita lagi OTW kota, kayaknya kota kan sumuk sekali ini ya. Sumuk ini beberapa hari ini sumuk. Jadi kadang-kadang di beberapa daerah itu mendung tapi nggak hujan gitu. Atau ada juga yang di daerah lain moro-moro dan deres, nah, itu juga bahaya. Cak Soleh mana Cak Soleh? Oh ya Cak Soleh daun Cak Soleh ke Bekasi di Keraton Min. Oh siap Cak Supri. Keraton Cak Soleh. Wah Cak Soleh lagi. Kalau Cak Soleh kita ketemunya Jumat ya. Cak Soleh akan sharing soal perburuan, soal hukum ngono. Cak Soleh lah iso tak undang Jumat jadi. Tapi tak kon sangu mari ngono ya. Sangu kopi. Kopinya suwe-suwe terbatas ya kopinya kalau saya ngirimi ya. Saya tunjukkan lagi hotline-nya ya. Kita buka lagi hotline-nya, ini nomor
yang bisa dihubungi di nomornya Warta Bromo. Kalau ada informasi yang berkaitan dan bisa jadi ide pembahasan ya, selain nomor admin kantor kita Warta Bromo di redaksi, Anda juga bisa ini. Kalau ini hotline kita yang khusus. Ini udah ada ya ini ya. Selamat pagi Bola Warmo, terima kasih yang sudah bergabung. Saya butuh usulan juga ya. Sesuai ya pegel ya. Butuh usulan kalau ada yang patut untuk kita soroti atau kita bahas setiap harinya. Wah, monggo. Kita senang sekali ya. Karena kita butuh berinteraksi juga, kebutuhan terutama terkait dengan layanan informasi yang bisa kita sajikan kepada Anda yang berimbang lah. Saya sih berharap agar tidak hanya top down itu informasi yang teko kebijakannya orang-orang yang dari pusat gitu ya, atau orang-orang tapi dari teman-teman Bola Warmo misalnya, oh ini loh Min kecelakaan, ini loh Min sarana fasilitasi kok peteng ayo kok didandan-dandani dan sebagainya. Itu malah cukup menjadi catatan terbaik ya bagi kita untuk kemudian ini bisa didorong bareng gitu ya. Ya, karena kita termasuk bagian dari pilar-pilar demokrasi ini yang kemudian untuk tetap bersuara. Gitu maksud saya, untuk berinteraksi di ngopi pagi. Cik rodok lancar mana kopi ini dintekno. Enak kopi hari ini nih. Nah, kirim pemberitaan kayak video lah ke lantas kirim kemana Om? Mauludi Muzakik. Ada kok nomor kita yang bisa dicatat, ini nomor kantor ya. Nomor kantor bisa di FB ini ada, di fanpage ini ada nomor yang memang khusus langsung masuk ke redaksi Mas Mauludi. Ya, ini yang bisa langsung pemberitaan yang terkait informasi gitu langsung bisa. Ada nomor. Nah, bisa nanti kayak bisa japri ke saya, nanti tak kasih nomor itu ya. Nomor saya lupa nomornya nggak ke notif, tapi di fanpage kita ada kok nomor yang bisa dihubungi setiap saat. Anda juga bisa tergabung di grup-grup WhatsApp kita di Bola Warmo. Terima kasih Bola Warmo semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Happy weekend ya. Tetap patuhi aturan lalu lintas, tetap di jalan, jangan ngebut. Kita berharap sih weekend ini sangat happy. Sangat happy ya. Besok ini ada launching Persekapas. Saya kemarin diundang Pak Kadis ini, wah, untuk hadir launching Persekapas jelang Liga 3. Wah, ini ono hiburan nih, lumayan lah gitu ya. Setelah sempat vakum kemarin, Persekapas akan melakoni laga Liga 3 juga. Besok ini akan dilaunching di Pendopo. Lukistrik Infoloker. Lowongan kerja ini ya maksudnya. Penggawean akeh ini Mas Luki ya. Duit sing gak pate ono. Selamat pagi Bola Warmo. Ya, launching Persekapas akan dilakoni tanggal 3 hari Minggu besok di Pendopo Kabupaten Pasuruan. Ini juga menapaki masuk di Liga 3. Kita akan dapat tontonan Liga 3 ini di bulan-bulan ini ya. Desember, Januari ini akan ada gawe Liga 3. Persekapas Kabupaten Pasuruan ini juga akan dilonceng hari Minggu besok. Kemudian tanggal 5 kayaknya informasinya akan ada UE yang akan dilakoni juga oleh Persekapas Kabupaten Pasuruan. Itu informasi terbaru ya. Jadi ono tontonan lah, salian nonton karnaval. Wingi cukup lah karnaval ya. Ya, apa kabar Anda? Wah, mungkin ini teman-teman yang sangat seneng, semangat juga buat apa ya, gawe kegiatan-kegiatan di kampungnya Karang Taruna Pemuda Desa ini tetap dirawat saja semangatnya. Baru gabung materi ini apa Om? Mas Anjar. Waduh, siap. Iki materi ini macam-macam iki Bang. Materinya sudah nyampe di penghujung ini ya Mas Anjar ya. Siap. Ini tadi kita ngomongin terakhir soal apa terakhir ini tadi ya? Oh, Persekapas. Kita ngomong soal Persekapas. Ini evaluasi bukan evaluasi ya, semacam rangkuman headline di minggu ini. Termasuk juga tadi sempat ngomongin UMK yang lagi naik gitu. Kemarin
sama teman-teman Dewan Pengupahan. Nah, kita lagi ngevaluasi terkait juga dengan UMK Kabupaten Pasuruan yang naik 2%-an gitu ya. Lumayan gitu. Terima kasih. Kapan-kapan ngopi lah Mas Anjar ini ya. Kita ngomong apa ini Mas Anjar? Ngomong apa ini? Ngomong pungutan dah ini. Bisa dilanjut. Ini sudah 1 jam lebih. Terima kasih. Sampai jumpa.